Baghdad di abad ke-8 adalah jantung dunia yang berdenyut kencang. Di bawah naungan Khalifah Harun al-Rashid, kota ini bukan sekadar pusat kekuasaan, melainkan kuali besar tempat bertemunya berbagai pemikiran, filsafat, dan perdebatan teologi. Aroma kemenyan, rempah-rempah, menyatu dalam kebisingan pasar yang tak pernah tidur. Namun, di sebuah sudut alun-alun dekat Masjid Agung, suasana hari itu tidak seperti biasanya. Kerumunan orang melingkar rapat, bukan untuk melihat sirkus atau penjual obat, melainkan mendengarkan seorang musafir berjanggut panjang dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Ia dikenal sebagai Sheikh Ja'far, seorang penganut paham literal, tekstualis, yang ekstrim yang baru datang dari wilayah gurun yang jauh. Sheikh Ja'far berdiri di atas sebuah peti kayu, suaranya parau namun menggelegar. Di tangannya, ia memegang sebuah kitab dan menunjuk-nunjuk ke arah orang-orang yang lewat. "Wahai penduduk Baghdad yang terbuai bid'ah," teriaknya. "Kalian terlalu banyak mengikuti pendapat ulama dan meninggalkan keaslian teks. Aku datang membawa kebenaran yang kalian benci karena nafsu kalian. Ketahuilah, selama ini kalian diharamkan atas apa yang sebenarnya halal oleh Allah. Aku katakan kepada kalian hari ini, daging anjing itu halal untuk dimakan." Seketika, pasar yang bising menjadi senyap. Orang-orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Beberapa pedagang daging hampir menjatuhkan pisaunya. Tuduhan ini sangat ekstrim, bahkan bagi kota seliberal Baghdad sekalipun. "Gila! Dia sudah gila!" teriak seorang warga. "Mana mungkin binatang yang najis air liurnya itu halal dimakan?" sahut yang lain. Sheikh Ja'far tertawa sinis. "Mana dalilnya? Tunjukkan padaku satu ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menulis kata, daging anjing haram. Allah mengharamkan babi secara jelas, bangkai secara jelas, darah secara jelas. Tapi anjing? Allah menyebut anjing Asyabul Kahfi dengan mulia. Allah mengizinkan kita memakan buruan dari anjing pemburu. Jika liurnya najis, itu hanya masalah kebersihan, bukan berarti dagingnya haram dimakan." Di saat perdebatan mulai memanas dan nyaris terjadi keributan fisik, tampak seorang pria dengan jubah yang agak lusuh dan sorban yang miring berjalan santai sambil membawa sebuah kantong berisi kerikil. Ia adalah Abu Nawas. Ia membelah kerumunan dengan gaya santai, lalu duduk di bawah peti kayu tempat Sheikh Ja'far berdiri. Ia mulai menghitung kerikilnya seolah tidak peduli dengan ketegangan di sana. "Wahai Sheikh yang suaranya lebih keras dari keledai lapar," panggil Abu Nawas tanpa mendongak. "Aku mendengar kau sedang merindukan rasa daging anjing. Apakah di negerimu persediaan kambing sudah habis, sehingga kau mulai melirik binatang yang biasa menjaga kebun itu?" Sheikh Ja'far menunduk, menatap Abu Nawas dengan hina. "Abu Nawas, aku bicara berdasarkan teks yang murni. Aku tidak butuh logika filsafatmu yang menyesatkan. Jika Allah tidak mengharamkan dalam kitabnya, maka jangan kau haramkan dengan akalmu yang pendek." Abu Nawas berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya, lalu tersenyum sangat lebar, senyuman yang biasanya menandakan jebakan sedang dipasang. "Baiklah, Sheikh yang maha tahu," kata Abu Nawas. "Jika kau hanya mau menerima apa yang tertulis secara huruf per huruf, aku punya pertanyaan kecil untukmu. Di dalam Al-Quran, Allah mengharamkan khamar, minuman keras. Namun, apakah kau bisa menunjukkan padaku satu ayat yang secara eksplisit menyebut bahwa kotoran manusia itu haram untuk dimakan? Di sana tertulis haram makan babi, darah, dan bangkai. Tapi tidak ada kata, kotoran manusia, di daftar makanan haram. Jadi, menurut logikamu yang agung itu, apakah sore ini kau akan menyantap kotoranmu sendiri karena teks tidak melarangnya?" Kerumunan meledak dalam tawa. Wajah Sheikh Ja'far berubah merah padam, antara marah dan malu. Itu menjijikan. Itu termasuk habaib, hal-hal yang buruk, teriak Sheikh Ja'far gagap. "Nah," seru Abu Nawas sambil menunjuk wajah Sheikh itu. "Kau sendiri yang menyebutnya. Kau menggunakan kaidah habaib, hal yang menjijikan secara fitrah manusia dan membahayakan, untuk mengharamkan kotoran meskipun tidak tertulis di daftar ayat. Lalu, mengapa kau mendadak buta pada kaidah yang sama untuk anjing? Anjing adalah hewan pemakan segala, termasuk kotoran, pembawa penyakit dalam dagingnya, dan fitrah manusia yang sehat akan merasa jijik memakannya. Kau ingin menghalalkan anjing hanya karena ingin terlihat berbeda dan paling murni dalam memegang teks, padahal kau sedang mempermainkan agama." Sheikh Ja'far terdiam, nafasnya memburu. Ia menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Namun,
Ia adalah orang yang keras kepala. Abu Nawas, teriak Ja'far. Argumen kotoran itu murahan. Besok aku akan kembali dengan dalil tentang anjing pemburu yang daging buruannya halal. Jika bekas gigitannya pada kijang saja halal, maka daging anjing itu sendiri lebih utama untuk halal. Siapkan dirimu, karena besok aku akan membuktikan bahwa kau hanyalah badut yang tidak paham esensi hukum. Kabar tentang perdebatan daging anjing menyebar lebih cepat daripada aroma roti yang baru keluar dari tungku. Baghdad gempar. Di kedai-kedai kopi hingga ke selasar istana, orang-orang membicarakan bagaimana Abu Nawas membungkam Sheikh Ja'far dengan analogi kotoran manusia. Keesokan harinya, Sheikh Ja'far datang lebih awal di pinggiran sungai Tigris. Ia membawa sebuah jebakan kayu dan seekor anjing pemburu yang gagah. Kali ini, ia tidak lagi berteriak membabi buta. Ia tampak lebih bersiap, seolah-olah telah menemukan kunci untuk meruntuhkan tembok logika Abu Nawas. Kerumunan massa jauh lebih besar dari kemarin. Abu Nawas muncul dengan gaya khasnya, menunggangi keledainya dengan posisi terbalik, menghadap ke belakang. Orang-orang tertawa. Namun Sheikh Ja'far hanya mendengus sinis. Abu Nawas, teriak Ja'far sambil menunjuk anjing pemburunya. Kemarin kau bicara soal kotoran untuk menjatuhkan fitrahku. Sekarang, mari bicara hukum yang nyata. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya, hewan pemburu, untukmu. Jika liur dan taring anjing ini menyentuh daging kijang, dan Allah menyatakan kijang itu halal untuk kita makan, maka secara logika, bagaimana mungkin wadahnya, anjingnya, haram sedangkan isinya, daging kijang, halal? Sheikh Ja'far tersenyum penuh kemenangan. Jika anjing itu najis atau haram secara zat, maka sentuhan taringnya akan merusak kehalalan buruannya. Tapi Tuhan berkata itu boleh dimakan. Jadi, daging anjing itu suci, dan apa yang suci adalah halal. Abu Nawas turun dari keledainya. Lalu ia mendekati seorang nelayan yang sedang membawa jala di pinggir sungai. Abu Nawas meminjam jala yang penuh dengan lumut dan bau amis itu, lalu membentangkannya di depan Sheikh Ja'far. Sheikh yang terhormat, ujar Abu Nawas sambil memegang jala itu. Jala ini digunakan untuk menangkap ikan di sungai Tigris. Ikan yang ditangkap oleh jala ini adalah halal, bukan? Tentu saja halal, jawab Ja'far dengan nada meremehkan. Dan jala ini terbuat dari tali rami yang kasar, terkadang diolesi minyak agar awet, dan seringkali terkena lumpur yang bau. Sekarang aku bertanya padamu, jika ikan yang ditangkap oleh jala ini halal, apakah itu berarti aku boleh memasak jala ini dan memakannya sebagai sup? Orang-orang mulai terkikik. Sheikh Ja'far mengerutkan kening. Itu bodoh. Jala itu alat, dia bukan makanan. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mengambil sepotong sabun dari saku jubahnya. Sheikh, perhatikan baik-baik. Jika pakaianmu terkena noda darah yang najis, lalu kau mencucinya dengan sabun ini hingga bersih, apakah pakaianmu menjadi suci kembali? Ya, suci, jawab Ja'far. Nah, pakaianmu menjadi suci karena perantara sabun ini. Tapi apakah itu berarti kau boleh memakan sabun ini hanya karena dia memiliki kekuatan untuk mensucikan noda? Anjing pemburu itu adalah alat, wasilah, yang diizinkan Tuhan untuk menangkap buruan, sama seperti jala bagi nelayan atau sabun bagi pencuci baju. Fungsi anjing sebagai pemburu tidak mengubah zat dirinya. Tuhan memuliakan ketaatan anjing pemburu itu kepada tuannya, tapi Tuhan tidak pernah menyuruhmu memasak sang pemburu setelah dia membawakanmu kijang. Abu Nawas melangkah lebih dekat, menatap mata Ja'far dengan tajam namun tetap tenang. Kau bilang jika isinya, kijang, halal, maka wadahnya, anjing, harus halal. Baiklah, mari kita ikuti logikamu yang berlubang itu. Seekor lebah menghasilkan madu yang sangat manis dan merupakan obat bagi manusia. Madu itu halal bahkan sangat dianjurkan. Jika kita ikuti logikamu bahwa wadah harus sama dengan isi, maka kau harus mulai menangkap lebah-lebah itu dan memakannya hidup-hidup sebagai camilan. Apakah kau mau melakukannya? Sheikh Ja'far terdiam. Kerumunan bersorak. Makan lebahnya, Sheikh. Makan jalanya. Sheikh Ja'far merasa tersudut untuk kedua kalinya. Namun, ia adalah seorang yang keras kepala dan licin. Ia melihat ke arah anjingnya, lalu teringat sebuah hadis tentang anjing hitam. Abu Nawas, kau hanya bermain kata-kata. Ja'far mencoba mengalihkan pembicaraan. Besok, aku akan membawakanmu bukti dari kitab-kitab kedokteran dan sejarah bahwa di negeri-negeri timur,
daging anjing memberikan kekuatan yang tidak dimiliki kambing. Jika ia memberikan manfaat bagi tubuh, maslahah, bukankah itu tanda kehalalan? Bersiaplah, karena besok aku akan menyerangmu dengan argumen kegunaan. Matahari Baghdad naik semakin tinggi, menyinari kubah-kubah emas istana dan memantul di permukaan sungai Tigris yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak tampak di alun-alun kota. Kabar tentang debat ini telah sampai ke telinga para menteri. Bahkan kabarnya Khalifah Harun al-Rashid sendiri mengirim telik sandi untuk menyimak. Sheikh Ja'far muncul dengan membawa gulungan perkamen yang tampak kuno. Di sampingnya, ia mengajak seorang tabib, dokter, gadungan yang ia bayar untuk mendukung argumennya. Sheikh Ja'far berdiri dengan angkuh. Ia membentangkan perkamennya di depan orang banyak. Wahai penduduk Baghdad, kemarin Abu Nawas bermain dengan teka-teki. Tapi hari ini aku bicara tentang kenyataan hidup. Lihatlah catatan ini. Di negeri Cina dan negeri-negeri jauh di timur, daging anjing digunakan untuk mengobati penyakit paru-paru dan memberi stamina luar biasa bagi para prajurit. Bukankah agama ini dibangun untuk maslahah, kemaslahatan, manusia? Jika sesuatu itu bermanfaat bagi kesehatan dan memberi kekuatan pada tubuh, maka Tuhan yang Maha Baik tidak mungkin mengharamkannya. Segala yang baik adalah halal. Dan karena daging anjing memberi kekuatan, maka ia adalah baik. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Jika itu obat, mungkin saja benar, gumam salah satu warga. Abu Nawas datang dengan berjalan kaki. Kali ini ia membawa sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan sebuah kantong berisi cabai merah yang sangat pedas. Ia melangkah maju dengan wajah yang tampak sangat prihatin. Tuan Sheikh, panggil Abu Nawas dengan nada sedih. Aku sangat setuju denganmu. Maslahah adalah inti dari agama. Bahkan, aku punya sesuatu yang jauh lebih bermanfaat daripada daging anjingmu. Abu Nawas mengangkat botol hitam itu tinggi-tinggi. Lihat botol ini. Isinya adalah racun ular kobra yang sudah dicampur sedikit ramuan. Tabib bilang, dalam dosis kecil, racun ini bisa menyembuhkan sakit jantung dan membuat orang yang lemas menjadi segar seketika. Menurut logikamu bahwa yang bermanfaat itu halal, maka mulai hari ini, aku mengusulkan agar kita semua menyajikan sup ular kobra di meja makan kita setiap pagi. Apakah kau setuju, Sheikh? Mari kita minum racun ini bersama-sama demi kesehatan. Sheikh Ja'far tergeragap. Kau gila. Itu racun. Meskipun ada manfaat medisnya, zat asalnya tetap berbahaya dan mematikan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga janggutnya bergoyang. Nah, kau sendiri yang bilang. Tidak semua yang punya manfaat, itu lantas menjadi halal untuk dimakan sebagai hidangan sehari-hari. Jika logikamu adalah manfaat, mari kita gunakan logika itu pada hal lain. Jika aku mencuri uang dari gudang gandum milik saudagar kaya, lalu uang itu kugunakan untuk memberi makan 1000 anak yatim di Baghdad, bukankah itu sangat bermanfaat, maslahah? Apakah itu berarti mencuri menjadi halal hanya karena hasilnya bermanfaat bagi anak yatim? Abu Nawas mendekat ke arah anjing pemburu milik Sheikh Ja'far yang kemarin dibawa, lalu menunjuk ke arah taringnya. Kau bilang daging anjing memberi stamina prajurit? Sheikh, singa dan harimau jauh lebih kuat dari anjing. Jika tujuannya adalah mencari kekuatan, mengapa kau tidak sekalian saja mengajak orang makan daging singa? Tuhan mengharamkan hewan buas bertaring, Zinaib, bukan karena dia ingin kita lemah, tapi karena dia ingin menjaga fitrah dan akhlak manusia. Jika kau makan hewan buas, dikhawatirkan sifat buasnya pindah ke hatimu. Tuhan ingin kita kuat karena iman, bukan kuat karena makan binatang yang memakan kotorannya sendiri. Sheikh Ja'far merasa dadanya sesak. Setiap argumen, manfaat, yang ia bangun runtuh seketika. Namun, ia melihat sekeliling dan melihat beberapa anak muda yang senang dengan ide-ide baru yang nyeleneh. Ia mencoba memutar haluan ke arah kebebasan berpendapat. Abu Nawas, kau terlalu kaku dengan aturan lama. Agama ini harus dinamis. Jika tidak ada larangan eksplisit, daging anjing haram, di Al-Quran, maka kita bebas menentukannya berdasarkan kebutuhan zaman. Besok, aku akan membawakanmu bukti bahwa para sahabat pun berbeda pendapat tentang hal ini. Suasana di Baghdad kian memanas. Perdebatan ini bukan lagi sekadar bincang-bincang pasar, melainkan sudah menjadi ujian bagi akal sehat penduduknya. Para pelajar dari Madrasah Nizamiyah hingga para pengawal istana mulai ikut berkerumun. Mereka ingin melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi serangan, dalil, yang kali ini nampak lebih berbobot dari sisi tekstual.
Syekh Ja'far muncul dengan jubah hitam yang berat. Wajahnya tampak sangat percaya diri. Di tangannya, ia memegang sebuah kitab tafsir dan beberapa catatan yang ia klaim sebagai pendapat para ulama terdahulu yang disembunyikan. Syekh Ja'far berdiri di mimbar daruratnya. Suaranya menggema dengan nada kemenangan. Wahai umat Islam, jangan kalian tertipu oleh perumpamaan-perumpamaan Abu Nawas. Kembalilah kepada Kitabullah. Perhatikan surah Al-An'am ayat 145, di mana Allah berfirman, "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Lihat, Allah hanya menyebutkan 4 hal. Di mana kata anjing? Di sana? Tidak ada. Jika kau mengharamkan anjing, Abu Nawas, maka kau telah berani menambah-nambah hukum Tuhan. Kau telah melampaui batas yang ditetapkan Sang Pencipta hanya karena mengikuti tradisi dan rasa jijikmu. Orang-orang mulai bingung. Ayat itu memang ada, dan ayat itu memang menyebutkan daftar yang terbatas. Syekh Ja'far tersenyum licik, merasa telah mengunci langkah Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan menuntun seekor keledai yang sudah tua dan tampak lelah. Ia berjalan perlahan melewati kerumunan, lalu berhenti tepat di hadapan Syekh Ja'far. "Syekh yang terhormat," panggil Abu Nawas dengan suara tenang. "Ayat yang kau baca itu sungguh indah dan benar. Namun, aku punya satu masalah kecil. Keledaiku ini sudah tua, dan aku sedang lapar. Jika aku mengikuti logikamu bahwa hanya 4 hal yang haram, karena hanya itu yang tertulis di ayat tersebut, maka apakah hari ini aku boleh menyembelih keledaiku ini dan menjadikannya gulai?" Syekh Ja'far terdiam sejenak. Keledai jinak, himar ahli, telah dilarang oleh Rasulullah pada saat perang Khaibar. Jawabnya dengan cepat. Abu Nawas tersenyum lebar. Inilah saat yang ia tunggu. "Aha, kau sendiri yang menyebutnya. Kau baru saja mengharamkan keledai berdasarkan hadis Nabi, padahal keledai tidak tertulis dalam daftar 4 hal haram di surah Al-An'am tadi. Lalu, mengapa untuk keledai kau mau menerima hadis, tapi untuk anjing kau mendadak menjadi buta dan hanya mau melihat ayat Al-Quran? Bukankah Rasulullah juga bersabda dengan sangat jelas, setiap binatang buas yang bertaring, zinaib, maka memakannya adalah haram? Apakah anjingmu itu tidak punya taring, Syekh? Ataukah kau menganggap anjingmu itu sejenis kambing yang hanya kebetulan bisa menggonggong?" Kerumunan meledak dalam tawa. Syekh Ja'far tampak pucat, lidahnya terasa keluh. Abu Nawas tidak melepaskan mangsanya. Ia terus mengejar. "Jika kita mengikuti logikamu bahwa apa yang tidak tertulis di surah Al-An'am itu halal, maka besok penduduk Baghdad akan mulai memburu kucing, tikus, elang, dan gagak untuk dimasak. Kau ingin memisahkan Al-Quran dari penjelasan Rasulullah hanya untuk memuaskan egomu agar terlihat paling murni. Padahal, Rasulullah diutus untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jika Rasulullah mengharamkan hewan bertaring, maka anjing adalah pemimpin dari daftar haram tersebut. Kau bukan sedang membela kemurnian ayat, Syekh. Kau sedang mencoba meruntuhkan wibawa sunnah Nabi demi sepiring daging anjing." Syekh Ja'far gemetar karena malu dan marah. Ia melihat pengikutnya mulai ragu dan menjauh. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia berteriak, "Abu Nawas, kau hanya pandai berdebat, tapi hukum adalah hukum. Besok, di hadapan kadhi, hakim, kota, aku akan membuktikan bahwa secara zat, anjing itu suci. Jika ia suci, maka ia halal. Aku akan membawa bukti bahwa air liur anjing tidaklah najis sebagaimana yang kau yakini selama ini." Hari itu adalah puncak dari segala ketegangan. Alun-alun Baghdad penuh sesak, bahkan hingga ke atap-atap rumah penduduk. Sang kadhi, hakim agung, Baghdad telah duduk di kursinya untuk menyaksikan perdebatan ini agar tidak berujung pada kerusuhan. Syekh Ja'far datang dengan membawa sebuah bejana air dan seekor anjing kecil yang bersih. Ia tampak sangat tenang, seolah telah memegang kartu as yang tidak mungkin dipatahkan. Syekh Ja'far berdiri di hadapan sang kadhi dan menunjuk ke arah anjingnya. "Wahai kadhi yang adil," Abu Nawas selalu menggunakan analogi untuk mengelabui umat. Namun, mari kita lihat kenyataannya. Jika anjing itu haram dimakan karena najis, maka seharusnya seluruh tubuhnya adalah najis. Namun, banyak ulama besar, bahkan dari kalangan sahabat, yang tidak mewajibkan mencuci tangan 7 kali jika hanya menyentuh bulu anjing yang kering. Jika bulunya suci, dan anjing itu makhluk ciptaan Allah yang hidup,
maka zatnya adalah suci. Dan segala sesuatu yang suci pada dasarnya adalah mubah, boleh, kecuali ada larangan yang jelas. Karena tidak ada ayat, daging anjing haram, maka kesucian zatnya kembali kepada hukum asal, halal. Abu Nawas maju ke depan sambil membawa sebuah nampan tertutup kain sutra yang sangat harum. Di bawah nampan itu, tercium aroma masakan yang sangat menggugah selera, penuh rempah-rempah mahal. Tuan Sheikh, dan wahai Kadi yang mulia, ucap Abu Nawas dengan hormat. Sebelum kita menutup debat ini, aku ingin menjamu Sheikh Ja'far. Karena dia sangat yakin bahwa daging anjing itu halal dan suci, aku telah memasakkan sebuah hidangan spesial untuknya. Ini adalah daging paling suci, paling mulia, dan sama sekali tidak najis. Abu Nawas membuka tutup nampannya. Di sana terdapat potongan daging yang dimasak dengan kuah kuning yang kental. Silakan, Sheikh, tantang Abu Nawas. Kau bilang yang suci itu halal, bukan? Aku menjamin daging di piring ini 1000 kali lebih suci daripada daging anjingmu. Sheikh Ja'far ragu. Ia menatap daging itu, lalu menatap Abu Nawas. Daging apa ini, Abu Nawas? Ini adalah daging manusia, jawab Abu Nawas dengan wajah datar. Seluruh alun-alun tersentak. Sang Kadhi berdiri dengan marah. Apa katamu, Abu Nawas? Kau memasak manusia. Abu Nawas tetap tenang. Tenanglah, Kadi yang mulia. Mari kita gunakan logika Sheikh Ja'far. Bukankah manusia itu suci? Tubuh manusia tidak najis. Air liurnya tidak najis. Bahkan darahnya pun jika sudah dibersihkan tidak membuat zat manusianya menjadi najis. Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Tuhan. Jika logikamu, Sheikh Ja'far, adalah segala yang suci zatnya berarti halal dimakan, maka daging manusia adalah hidangan yang paling halal di muka bumi. Mengapa kau ragu? Ayo makan. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kesucian zat adalah bukti kehalalan? Sheikh Ja'far gemetar. Ia mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Itu gila. Manusia diharamkan karena kemuliaannya, bukan karena kenajisannya. Tepat sekali. Seru Abu Nawas sambil membuang piring itu ke tanah. Ternyata isinya hanyalah daging kambing biasa yang dibentuk menyerupai anatomi lain. Kau baru saja mematahkan argumenmu sendiri. Sesuatu diharamkan bukan hanya karena dia najis, kotor, tapi bisa juga karena dia buas, menjijikan, atau karena Tuhan memang ingin memuliakan kita dengan tidak membiarkan kita makan sembarangan seperti binatang. Anjing diharamkan karena dia adalah binatang buas bertaring yang memakan kotoran. Manusia dilarang memakannya untuk menjaga martabat manusia itu sendiri. Jika kau masih bersikeras bahwa yang suci itu halal dimakan, maka kau baru saja melegalkan kanibalisme di kota Baghdad ini. Sang Kadhi mengetuk palu. Cukup. Abu Nawas benar. Sheikh Ja'far, kau telah mencoba menyesatkan umat dengan memotong-motong hukum Tuhan sesuai seleramu. Pergi dari kota ini sebelum rakyat Baghdad menjadikanmu bahan tertawaan selamanya. Sheikh Ja'far pergi dengan kepala tertunduk, sementara Abu Nawas kembali menaiki keledainya dengan senyum kemenangan. Namun, apakah Sheikh Ja'far benar-benar menyerah? Kekalahan di hadapan Kadhi tidak membuat Sheikh Ja'far insaf. Baginya, rasa malu itu adalah api yang membakar dendamnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Abu Nawas dengan logika di hadapan rakyat jelata. Maka, ia mengubah strategi. Ia akan menggunakan kekuasaan. Melalui koneksi lamanya, Sheikh Ja'far berhasil menghadap Khalifah Harun al-Rashid di istana. Ia datang bukan sebagai pendebat, melainkan sebagai penasihat yang khawatir akan stabilitas hukum di Baghdad. Di dalam aula istana yang megah, Sheikh Ja'far bersujud di hadapan Khalifah. Dengan wajah yang dibuat sedemikian rupa agar tampak tulus, ia mulai melancarkan fitnahnya. Wahai Amirul Mukminin, pelindung umat Islam, ucap Ja'far dengan nada rendah. Hamba datang untuk melaporkan kegelisahan. Abu Nawas telah menggunakan akal dan teka-tekinya untuk merendahkan kesederhanaan Kitabullah. Ia mengharamkan apa yang tidak secara tegas dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Jika hari ini dia dibiarkan menentukan hukum sendiri berdasarkan perasaan dan logika, maka esok lusa ia akan berani menentang dekrit Khalifah. Ia menghasut rakyat untuk membenci pendapat yang berbeda. Hamba mengusulkan agar Khalifah menguji kebenaran ini. Izinkanlah perdagangan segala jenis daging di pasar untuk meningkatkan ekonomi, dan lihatlah siapa yang berani menentang titahmu. Harun al-Rashid,
yang selalu penasaran dengan kecerdasan Abu Nawas, akhirnya memanggil penyair itu ke istana. Abu Nawas masuk ke aula istana dengan langkah tenang. Ia melihat Sheikh Ja'far berdiri di samping Khalifah dengan senyum kemenangan yang disembunyikan. Abu Nawas, sapa Khalifah dengan suara berat. Sheikh Ja'far mengatakan bahwa kau telah mempersulit agama dengan mengharamkan daging anjing tanpa ada ayat yang eksplisit. Ia juga berkata bahwa jika aku, sebagai Khalifah, mengizinkan rakyatku memakannya demi ketahanan pangan dan ekonomi, maka itu adalah hakku sebagai penguasa. Bagaimana pendapatmu? Abu Nawas membungkuk hormat. Lalu ia menatap Sheikh Ja'far sejenak sebelum kembali menatap Khalifah. Wahai tuanku yang mulia, ujar Abu Nawas. Khalifah adalah bayangan Allah di bumi. Setiap titahmu adalah sejarah. Namun, sebelum tuanku mengeluarkan dekrit untuk melegalkan daging anjing di Baghdad, izinkan hamba bertanya satu hal tentang wibawa singgasana. Khalifah mengangguk. Silakan. Jika hari ini tuanku mengizinkan rakyat memakan anjing hanya karena tidak ada larangan tertulis di Al-Quran, maka tuanku akan dikenal oleh sejarah dan seluruh kerajaan di dunia sebagai Khalifah Anjing. Apakah tuanku ingin duta besar dari Romawi, Persia, dan Cina datang ke sini lalu disuguhi hidangan yang biasa dimakan oleh binatang pemakan bangkai? Apakah tuanku ingin martabat Baghdad, pusat peradaban ilmu, jatuh serendah-rendahnya hanya karena mengikuti nafsu satu orang yang merindukan rasa daging binatang buas? Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Sheikh Ja'far bilang ini soal ekonomi dan teks. Tapi hamba katakan, ini soal martabat. Tuhan mengharamkan yang buruk-buruk, al-haba'id, untuk menjaga kesucian jiwa hambanya. Jika tuanku melegalkan daging anjing, maka jangan salahkan jika rakyat tuanku perlahan-lahan kehilangan rasa hormat dan kesetiaan. Sebab, orang yang memakan makanan binatang buas, hatinya akan menjadi sekeras binatang buas. Apakah tuanku ingin memimpin rakyat yang memiliki hati seperti anjing, atau rakyat yang memiliki hati yang suci seperti manusia? Khalifah Harun al-Rashid terdiam. Kata-kata, Khalifah Anjing, benar-benar menusuk egonya. Namun, Sheikh Ja'far belum menyerah. Ia berbisik lagi pada Khalifah, Tuanku, Abu Nawas hanya takut kehilangan pengaruhnya. Mari kita buktikan secara nyata, berikan dia sebuah ujian yang mustahil. Khalifah akhirnya berkata, Baiklah, Abu Nawas, Sheikh Ja'far menantangmu. Jika kau benar bahwa daging anjing itu merusak martabat dan jiwa, maka dalam 3 hari, kau harus membawa seekor anjing ke hadapanku yang bisa berbicara dan mengakui sendiri bahwa dirinya tidak pantas dimakan oleh manusia. Jika kau gagal, kau akan dihukum karena telah menghina pendapat seorang syekh di depan publik. 3 hari berlalu dengan ketegangan yang menggantung di udara Baghdad. Rakyat bertanya-tanya, mukjizat apa yang akan dibawa Abu Nawas? Sheikh Ja'far sudah merasa di atas angin. Ia yakin tidak ada manusia yang bisa membuat anjing berbicara kecuali penyihir, dan jika Abu Nawas menggunakan sihir, ia justru akan dihukum lebih berat. Aula istana dipenuhi para menteri, ulama, dan pengawal. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, sementara Sheikh Ja'far berdiri dengan sombong di sampingnya. Pintu aula terbuka. Abu Nawas melangkah masuk dengan tenang, menuntun seekor anjing kampung yang tampak sangat kurus dan lesu. Di tangan kirinya, Abu Nawas membawa sebuah nampan berisi 2 mangkuk tertutup. Wahai tuanku, Khalifah yang bijaksana, sapa Abu Nawas. Hamba telah membawa anjing ini. Ia telah berpuasa selama 2 hari 2 malam untuk menjernihkan batinnya agar bisa memberikan jawaban yang paling jujur atas pertanyaan Sheikh Ja'far. Sheikh Ja'far tertawa meremehkan. Jangan banyak bersandiwara, Abu Nawas. Cepat suruh anjing itu bicara, atau lehermu akan menjadi taruhannya. Abu Nawas meletakkan 2 mangkuk itu di hadapan si anjing yang sedang kelaparan. Tuanku Khalifah, anjing ini tidak akan bicara dengan bahasa manusia yang penuh dengan kepalsuan. Ia akan bicara dengan lisanul hal, bahasa keadaan, bahasa kejujuran yang diberikan Tuhan kepada seluruh makhluknya. Abu Nawas membuka mangkuk pertama. Isinya adalah daging domba yang sangat harum dan lezat. Lalu ia membuka mangkuk kedua. Isinya adalah daging anjing yang telah dimasak. Sebenarnya itu hanya daging sapi yang dilumuri aroma tertentu, tapi Abu Nawas mengumumkannya sebagai daging anjing. Sekarang, ujar Abu Nawas kepada si anjing. Wahai makhluk Tuhan, Sheikh Ja'far ini mengatakan bahwa dagingmu halal dan lezat bagi manusia. Maka tunjukkanlah, apakah kau setuju dengan pendapatnya? Jika kaummu memang ditakdirkan untuk dimakan, maka makanlah temanmu sendiri di mangkuk kedua itu.
Anjing yang lapar itu mendekati mangkuk pertama, domba, dan memakannya dengan lahap. Namun, saat Abu Nawas menarik mangkuk domba dan mendekatkan mangkuk yang disebut daging anjing, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anjing itu mengendu sebentar, lalu tiba-tiba ia menjauh dengan bulu kuduk berdiri. Ia menggonggong keras ke arah mangkuk itu, lalu menoleh ke arah Sheikh Ja'far dan menggonggong lebih keras lagi seolah sedang memaki, sebelum akhirnya ia mundur dan bersandar di kaki Abu Nawas sambil merintih sedih. Tuanku Khalifah, Abu Nawas memulai penjelasannya dengan suara yang menggetarkan hati. Dengarlah ucapan anjing ini. Dia berkata, bahkan aku, yang kau anggap binatang hina dan pemakan segala, masih memiliki kehormatan untuk tidak memakan sesamaku. Aku tidak diciptakan untuk menjadi santapan, tapi untuk menjadi penjaga. Jika aku yang binatang saja tahu diri untuk tidak memakan daging anjing, maka manusia jenis apa yang lebih rakus dan lebih buta dari anjing sehingga ingin memakan dagingku? Abu Nawas menatap Sheikh Ja'far yang terpaku diam. Anjing ini bertanya padamu, Sheikh, Tuhan memberimu akal untuk membedakan yang mulia dan yang hina. Tuhan memberimu kambing, sapi, dan unta yang melimpah. Mengapa kau begitu ingin memakan dagingku? Apakah kau begitu merindukan sifat liarku sehingga kau ingin aku menyatu dengan darahmu? Jika kau tetap ingin memakanku, maka sesungguhnya derajatmu lebih rendah dariku, karena aku tidak sudi memakan bangsaku sendiri. Khalifah Harun al-Rashid terkesima. Ia melihat anjing itu benar-benar meneteskan air mata, seolah mengadu atas ketamakan manusia yang diwakili oleh Sheikh Ja'far. Cukup, teriak Khalifah. Abu Nawas, kau telah membuktikan bahwa kebenaran tidak selalu butuh kata-kata manusia. Alam semesta sendiri yang bicara melalui fitrahnya. Khalifah menoleh ke arah Sheikh Ja'far dengan tatapan murka. Sheikh Ja'far, kau ingin menggunakan teks untuk menghalalkan nafsu yang bahkan binatang saja jijik melakukannya. Kau bukan sedang membawa kemurnian agama, kau sedang membawa kehinaan bagi martabat manusia. Pengawal, usir orang ini dari Baghdad dan jangan biarkan dia kembali, kecuali dia sudah belajar bagaimana caranya menjadi manusia yang lebih terhormat dari seekor anjing. Sheikh Ja'far diusir dengan kehinaan. Rakyat Baghdad bersorak merayakan kemenangan Abu Nawas. Anjing kurus itu kemudian dipelihara dengan baik oleh seorang warga atas perintah Abu Nawas. Sore itu, di tepi sungai Tigris, Abu Nawas duduk termenung. Ia menyadari bahwa perdebatan tentang daging hanyalah kulitnya saja. Masalah sebenarnya adalah ketika manusia mulai kehilangan fitrah, nurani, dan menggunakan agama hanya untuk memuaskan egonya sendiri.